Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap dalam keadaan semangat dan sehat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Materi pelajaran kita hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak ibu terlebih dahulu persiapkan alat tulisnya. Ketika nanti anak-anak ibu menonton video pembelajaran yang ibu berikan ini, silahkan nanti kamu tuliskan hal-hal yang kamu anggap penting dalam buku catatannya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran problem basic learning, peserta didik mampu memahami hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, apakah itu hormat dan patuh? Patuh artinya adalah suka menurut perintah dan sebagainya. Yang kedua, taat pada perintah, aturan dan sebagainya. Yang ketiga, perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Sedangkan hormat artinya adalah perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Jadi antara hormat dan patuh ini selalu digandengkan dalam pemakaiannya. Kenapa? Karena dengan hormat dan patuh kita sama-sama menunjukkan rasa suka, menurut dan taat serta perbuatan takzim kita kepada kedua orang tua dan juga kepada guru. Jadi anak-anak ibu, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah suka mengikuti atau mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru, serta menunjukkan perbuatan yang menunjukkan kita khidmat atau takzim kepada mereka. Sekarang mari kita lihat siapakah orang tua. Orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Ya, kita ini adalah anak yang lahir dari kedua orang tua. Dengan adanya orang tua kita, maka kita baru akan ada. Tidak akan bisa ada kita di atas dunia ini tanpa ada orang tua kita. Lalu anak-anak ibu, kenapakah kita harus patuh dan taat kepada orang tua? Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua. Di antaranya adalah orang tua itulah yang mengandung kita selama 9 bulan, atau tepatnya ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Kemanapun dia pergi selama 9 bulan, dia selalu membawa kita di dalam perutnya. Dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengupat dengan rasa sakit yang dia rasakan selama 9 bulan demi lahirnya seorang anak. Alasan yang kedua adalah karena orang tua kitalah yang mengasuh kita. Karena orang tua kitalah yang melahirkan kita ke dunia. Setelah dia mengandung kita selama 9 bulan, lalu dia pula lah yang melahirkan kita. Ibu ketika melahirkan kita, bagaimana perjuangannya? Antara hidup dan mati, dia berusaha untuk melahirkan kita. Bahkan banyak kita dengar orang yang tidak selamat ketika melahirkan seorang anak. Ibaratnya melahirkan itu seperti mempertaruhkan nyawa. Tetapi ibu tidak pernah menyerah ketika dia akan melahirkan anaknya. Yang ketiga alasannya adalah karena orang tualah yang mengasuh kita. Mulai dari kita lahir sampai kita nanti mandiri, orang tua mengasuh kita dengan ikhlas. Selanjutnya alasannya adalah karena dia yang merawat kita ketika kita sakit. Ya, ketika kita sakit, orang tua kita selalu mendampingi kita, selalu menanyakan keadaan kita, selalu mencek keadaan kita. Apakah kita nyaman dengan tidur kita? Apakah kita nyaman dengan makanan kita? Selalu ditanyakan oleh orang tua kita. Lalu yang mengajarkan kita berbicara,
pertama kali juga orang tua. Yang memberikan kita makan dan minum juga orang tua. Anak-anak ibu pada hari ini bisa makan dan minum di rumahnya. Siapa yang menyediakannya? Tentu yang menyediakannya adalah orang tua. Itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh orang tua demi kita sebagai anaknya. Itulah alasannya kenapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Karena jasa orang tua tidak akan mungkin bisa kita balas. Setidaknya kita bisa membalas jasa orang tua itu dengan kita patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Lalu anak-anak ibu, apakah contoh perilaku, hormat dan patuh yang bisa kita lakukan terhadap kedua orang tua? Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar ini menunjukkan seorang anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Ketika dia hendak berangkat ke sekolah, dia tidak lupa bersalaman dengan kedua orang tuanya. Dia tidak lupa pamit terlebih dahulu dengan mengucapkan salam dan mencium tangan kedua orang tuanya. Yang kedua, kamu perhatikan gambar. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang membantu orang tuanya menyapu lantai rumahnya, menyapu sampah yang berserakan di rumahnya. Ia sudah menunjukkan bahwa dia mampu meringankan pekerjaan orang tuanya. Ya, banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu atau hal yang menunjukkan bahwa kita itu patuh dan hormat kepada orang tua kita. Misalnya sebagai siswa kita rajin belajar, kita buat orang tua kita bangga dengan menjadi juara kelas, atau menjadi siswa teladan, atau menjadi siswa yang banyak hafalan Al-Qur'annya, dan lain sebagainya yang bisa membuat kedua orang tua kita bangga. Ya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Hal ini bisa kita lakukan bagi kedua orang tua kita yang masih hidup di dunia. Kita doakan dia setiap kita selesai salat. Begitu juga ketika orang tua kita yang sudah tidak ada di samping kita hari ini, yang sudah mendahului kita atau sudah meninggal, maka kita bisa hormat dan patuh kepadanya dengan mendoakannya. Apakah doa kepada kedua orang tua? Ya, doa kepada orang tua bisa kita lafalkan seperti berikut ini, yaitu Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Inilah doa kita ketika kita selesai salat, agar orang tua kita selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu semuanya, kita sekarang masuk kepada hormat dan patuh kepada guru. Siapa itu guru? Guru adalah orang yang mengajarkan kita di sekolah. Siapapun yang mengajarkan ilmu kepada kita, dia adalah guru kita. Maka kita harus hormat dan patuh kepadanya. Kenapa kita harus menghormati guru? Ada beberapa alasan atau banyak alasan yang mengharuskan kita untuk hormat dan patuh kepada guru. Di antaranya adalah gurulah yang telah mengajari dan membimbing kita beribadah. Gurulah yang telah mengajari dan membimbing kita membaca Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Guru yang telah mengajari kita dan membimbing kita berbahasa yang baik, sehingga kita bisa berbahasa sopan dan santun kepada sesama kita. Dan guru juga lah yang telah mengajar dan membimbing kita berhitung, sehingga kita bisa menghitung uang, mempergunakan uang, dan menghitung segala macam yang ada di dunia ini. Dan guru juga lah yang telah mengajari dan membimbing kita mengenal lingkungan alam. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diajarkan oleh guru sehingga kita menjadi pintar. Oleh sebab itu, maka kita harus patuh dan hormat kepada guru, karena guru adalah orang tua kedua kita setelah orang tua kita di rumah. Selanjutnya, apakah contoh perilaku hormat dan patuh kita kepada seorang guru? Silakan kamu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Ini adalah gambar seorang anak yang mengucapkan salam ketika bertemu dengan gurunya. Jadi, kita sebagai siswa, ketika kita bertemu dengan guru kita, maka tegurlah guru kita dengan teguran yang sopan santun, yang lemah lembut, dan ucapkanlah salam.
dan tidak lupa kita mencium kedua tangannya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah berbicaralah dengan sikap santun kepada seorang guru. Jangan kita berbicara sambil menghardik atau sambil membentak. Yang kedua, berbahasalah dengan baik dan benar. Jangan kita berbahasa yang tidak dimengerti oleh guru kita. Tidak merasa lebih pintar dari guru. Walaupun kita tahu mungkin dengan adanya pada hari ini internet kita lebih daripada guru kita, tetapi kita tidak boleh merasa pintar. Tetap guru kita lah yang mengajarkan kita. Rendah hati dan tidak sombong. Baik anak-anak ibu semuanya, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru adalah suatu hal yang mesti kita lakukan. Dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka kita akan menjadi anak yang soleh dan kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anak kita belajar di rumah. Akhirnya kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.